Kali ini kita akan membahas materi bab 5 yaitu Damaskus, pusat peradaban Timur Tengah 661 sampai 750 Masehi. Silakan dilihat ini infografisnya. Pembahasan yang pertama yaitu sejarah berdirinya Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah sebuah dinasti yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Abdi Manaf setelah masa Khulafaur Rasyidin. Muawiyah menjadi khalifah pertama Bani Umayyah yang ibu kotanya Damaskus. Muawiyah juga adalah khalifah pertama yang mengubah pemerintahan dari demokrasi menjadi kepemimpinan yang turun-temurun, dan penjabat pada masa dinasti ini berasal dari keturunan Arab. Ahli sejarah mencatat terdapat 13 orang yang pernah menjadi khalifah pada dinasti Umayyah di Damaskus. Silakan lihat tabel di bawah ini. Pembahasan yang kedua yaitu tentang kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Peradaban Islam di masa Bani Umayyah di Damaskus dicirikan dengan berbagai kemajuan tata kelola di berbagai bidang. Bidang yang dikembangkan diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Pemerintahan, 2. Hukum, 3. Sosial, 4. Ekonomi, 5. Keagamaan, dan 6. Pendidikan. Yang pertama, kemajuan di bidang pemerintahan. Struktur dan administrasi pemerintahan Bani Umayyah merupakan penyempurnaan dari Khulafaur Rasyidin yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Pemerintah Bani Umayyah dibentuk juga beberapa diwan atau departemen, yaitu 1. Diwan Al-Rasail mengurusi surat, Diwan Al-Katam menyayangkan keputusan, Diwan Al-Kharaj mengolah pendapatan, Diwan Al-Barid layanan pos, dan terakhir Diwan Al-Jund pengorganisasian militer. Yang kedua, kemajuan di bidang hukum. Dalam kemajuan hukum ada 3 yang dibentuk, yaitu Al-Qada, Al-Hisbah, dan Al-Mazalim. Al-Qada membuat fatwa-fatwa hukum dan peraturan sesuai dengan tuntunan Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Yang kedua, Al-Hisbah, yaitu menyelesaikan masalah kriminal. Terakhir, Al-Mazalim, meninjau kembali kesahihan dan keadilan putusan hukum oleh kadi. Yang ketiga, tentang sosial. Hubungan antar bangsa Arab Muslim dibuka oleh dinasti ini, begitu pula terhadap negara taklukan seperti Mesir, Persia, dan Eropa. Berkat hubungan ini, lahir kreativitas baru pada bidang seni dan ilmu pengetahuan. Dome of the Rock de Jerusalem yang merupakan bangunan monumen terbaik zaman Bani Umayyah. Yang keempat, tentang ekonomi. Jalur perdagangan pada masa ini menjadi semakin lancar. Pelabuhan dagang yang ramai dan makmur diantaranya adalah Basra di Teluk Persia, begitu pula Aden. Pada masa Bani Umayyah dicetak mata uang khusus, juga mengembangkan beberapa jabatan sehingga memperbesar lapangan pekerjaan. Ekonomi diperbaiki pada masa awal pendirian dinasti ini. Perekonomian yang dibangun menjadi salah satu pilar utama di zaman Bani Umayyah. Selanjutnya, yang kelima, keagamaan. Kehidupan masyarakat pada masa ini dipengaruhi oleh Islam. Masjid dan bangunan artistik banyak dibangun memenuhi kota. Ilmu agama sudah tampak berkembang pada masa Bani Umayyah ini. Banyak ulama yang fokus pada kajian ilmu keagamaan seperti ilmu tafsir, hadis, dan hukum Islam. Selain itu, ilmu lain seperti ilmu-ilmu bahasa, seperti nahwu, bahasa, dan sastra. Selanjutnya, kemajuan peradaban Islam yang terakhir yaitu di bidang pendidikan. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan pendidikan dalam hal ini ilmu-ilmu non-keagamaan belum begitu menonjol. Tradisi Arab dengan produk syair lebih menonjol dibandingkan tradisi ilmiah. Dinasti Umayyah berjasa besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Masjid sebagai pusat aktivitas ilmiah. Adapun beberapa cendekiawan Muslim pada masa Bani Umayyah sebagai berikut.
Yang pertama, bernama Khalid, yaitu ilmuwan yang pertama kali menerjemahkan buku-buku berbahasa Koptik dan Yunani tentang astrologi, kimia, dan kedokteran. Yang kedua, Abdullah bin Abbas dan muridnya yang bernama Atta bin Rabah, yaitu orang yang pertama yang mendalami ilmu fikih di Mekah. Yang ketiga, Zaid bin Sabit, yaitu sahabat Nabi di Madinah yang menjadi sekretaris Nabi dalam menuliskan wahyu. Yang keempat, bernama Hasan al-Basri, Ibnu Syihab al-Zuhri, dan Abdullah bin Mas'ud adalah tokoh oritatif dalam bidang hadis. Yang terakhir, Al-Aqtal dikenal sebagai penyair istana pada masa Abdul al-Malik. Pembahasan yang terakhir adalah memetik nilai Islami dalam sejarah Bani Umayyah di Damaskus. Setelah mempelajari sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Damaskus, kita dapat memetik pelajaran penting. Adapun hikmahnya antara lain: yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kedua, mencontoh semangat menuntut ilmu. Ketiga, mengembangkan budaya sesuai dengan ajaran Islam. Keempat, menguatkan persatuan dan kesatuan dengan tidak membeda-bedakan. Kelima, memiliki semangat untuk membela agama, bangsa, dan negara. Keenam, menumbuhkan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas. Ketujuh, mencontoh seorang pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Dan yang terakhir, yang kedelapan, menumbuhkan semangat cinta tanah air dan membangun bangsa. Itulah penjelasan bab 5 tentang Damaskus, peradaban Islam Timur. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.